Syekh Siti Jenar sudah tidak mau lagi datang ke Masjid Demak, kemudian dilanjutkan dengan tidak mau sholat Jumat, bahkan tidak mau mengerjakan sholat 5 waktu. Murid-muridnya tentu saja turut kelakuan gurunya. Tentu saja ajaran ini ditentang oleh para wali. Syekh Siti Jenar diberi peringatan namun tetap menyebarkan ajaran yang sesat itu. Padahal para wali sedang gencar-gencarnya menyiarkan agama Islam sesuai dengan mazhab Imam Syafi'i. Sholat adalah tiang agama. Jika sholat sudah ditinggalkan pemeluk agama Islam berarti telah merobohkan agama Islam itu sendiri. Syekh Siti Jenar dipanggil oleh Sunan Giri untuk diajak musyawarah. Utusan Sunan Giri bernama Santri Kodrat dan Malang Sumirang datang menyampaikan panggilan. Tuan Siti Jenar diharap datang ke Giri Kedaton, kata sang utusan. Siti Jenar tidak ada, yang ada hanyalah Tuhan Yang Maha Esa, jawab Syekh Siti Jenar dari dalam rumah. Utusan yang sudah dibekali ilmu mantik itu berkata dengan cerdiknya, kalau begitu Tuhan yang dipanggil ke Giri Kedaton. Utusan cepat berkata, ya, Siti Jenar yang ada dipanggil ke Giri Kedaton. Syekh Siti Jenar menjawab lagi, Tuhan tidak memperkenankan Siti Jenar. Utusan pun tidak mau kalah. Cepat dia berkata, kalau begitu Tuhan dan Siti Jenar diminta datang ke Giri Kedaton. Di dalam sidang ternyata Syekh Siti Jenar tidak mau merubah pendapatnya bahwa dia mendakwakan dirinya Tuhan. Tak perlu mengerjakan sholat lagi dan tidak ada gunanya syariat. Itu hanya basa-basi, yang ada hanya hakikat, demikian kata Syekh Siti Jenar. Sunan Kalijaga menyahut, karena itukah Tuan Siti Jenar tidak mau mengerjakan sholat? Apa gunanya sholat? Tukas Siti Jenar, Allah dan Siti Jenar sudah bersatu. Kalau Siti Jenar menyembah Allah, itu berarti Allah menyembah Allah. Itu ajaran sesat. Jangan hanya mementingkan hakikat, harus penuhi syariat supaya masjid tidak kosong dari para jamaah. Kata Sunan Giri, Siti Jenar tetap ngotot dengan pendiriannya. Itu namanya hanya berbuat sia-sia. Kalau umur ini hanya dipergunakan untuk sholat berarti waktu hanya habis untuk bersopan santun. Itu ilmunya orang bodoh dan kafir. Kalau orang itu betul-betul pasrah pada hakikatnya adalah persatuan Kaula Gusti. Sunan Kalijaga cepat menanggapi perkataan Siti Jenar, itu ajaran sesat. Persis ajaran Al-Halaj di Baghdad yang berpaham Wihdatul Wujud, mengaku dirinya Tuhan Allah. Bila ajaran ini dibiarkan berlarut-larut maka akan membahayakan umat Islam di tanah Jawa. Padahal iman mereka baru saja kita bina. Jika ajaran ini menyebar luas, umat Islam pasti akan terpecah belah. Nabi Muhammad adalah Rasul terpilih, terjaga kesuciannya, namun beliau masih tetap melakukan syariat, tekun mendirikan sholat. Ini Syekh Siti Jenar yang tidak diketahui asal-usulnya dengan jelas berani mengaku dirinya Tuhan dan tidak mau sholat. Jelas dia bermaksud merusak agama Islam yang kita siarkan. Akhirnya sidang para wali yang diketuai oleh Sunan Giri selaku mufti Tanah Jawa memutuskan hukuman mati bagi Siti Jenar. Tetapi para wali cukup bijak. Siti Jenar diberi waktu setahun untuk merenung dan bertobat. Siapa tahu dalam waktu 1 tahun itu dia akan menyadari kesalahannya. Selama 1 tahun Sunan Kalijaga mendapat tugas mengawasi gerak-gerik Siti Jenar. Ternyata Siti Jenar tidak berubah. Dia tetap berfaham Wihdatul Wujud atau Manunggaling Kaula Gusti, persatuan hamba dengan Tuhannya. Maka setelah lewat 1 tahun hukuman mati itu pun dilaksanakan. Bertindak sebagai pelaksana adalah Sunan Kudus selaku senopati wali Allah. Walaupun Siti Jenar telah mati, tapi murid-muridnya masih banyak, diantaranya adalah Kebo Kenanga atau Ki Ageng Pengging, Ki Ageng Tingkir, Lontang Asmara, dan lain-lain. Mengapa di babat Tanah Jawa dilukiskan Sunan Kudus seolah-olah membela Arya Penangsang? Karena Sunan Kudus tahu bahwa jalur pewaris ketiga tahta Demak yang sah adalah ayahanda Arya Penangsang yang bernama Pangeran Sedalepen. Tetapi ayah Arya Penangsang ini dibunuh oleh anaknya Sultan Trenggana. Kemudian Sultan Trenggana mengambil Jaka Tingkir putra Ki Ageng Pengging sebagai menantunya. Padahal Ki Ageng Pengging adalah murid Syekh Siti Jenar. Jaka Tingkir pun dengan setia menganut paham Manunggaling Kaula Gusti. Maka dalam sengketa Jipang Panjang atau Jaka Tingkir dan Arya Penangsang, Sunan Kudus yang pernah menghukum mati Siti Jenar itu berpihak kepada Arya Penangsang. Karena Arya Penangsang adalah muridnya yang setia menganut faham Ahlu Sunnah. Ajaran-ajaran Siti Jenar yang di masa Raden Patah dilarang keras. Pada zaman Sultan Hadiwijaya, gelar Jaka Tingkir setelah jadi Raja Pajang, dijadikan ajaran resmi kerajaan. Ajaran ini terus berkembang hingga awal kebangkitan Mataram di bawah Panembahan Senopati hingga puncak kejayaan Mataram di bawah Sultan Agung. Pengganti Sultan Agung adalah Susuhunan Amangkurat I. Dia tidak mau kalah dengan gelar para wali yang disebut Sunan. Dia menambahkan kata Sulagi dari kata Sunan sehingga menjadi Susuhunan yang artinya harus dijunjung tinggi. Amangkurat artinya yang memangku dunia. Dia menanamkan ajaran kepada rakyat bahwa kepada raja harus takut seperti takutnya pada Tuhan. Seperti tersebut dalam sejarah, kehidupan Amangkurat I ini penuh dengan huru-hara. Demi kenikmatan dunia ia rela menjual negaranya kepada Kompeni Belanda. Padahal Sultan Agung sangat anti kepada Belanda. Amangkurat menganggap dirinya Tuhan sehingga boleh berbuat apa saja seenaknya. Baru 1 tahun ia berkuasa sudah banyak menimbulkan korban.
Pangeran Alit dan Cakraningrat I dari Madura dibunuh tanpa suatu alasan yang jelas. Ketika seorang selirnya yang cantik meninggal dunia, ia langsung membunuh 43 selirnya yang lain. Dengan alasan 43 selirnya itu sengaja meracuni Ratu Malang selirnya yang paling cantik itu. Saudaranya yang lain yaitu Pangeran Pekik dibunuh beserta seluruh keluarganya secara kejam. Pendek kata kekejamannya hampir sama dengan Raja Firaun. Tentu saja ini menimbulkan reaksi keras di kalangan rakyat, timbullah suara-suara sumbang tentang dirinya. Dalam suasana yang keruh ini ada pihak-pihak yang sengaja memanfaatkannya. Mereka adalah para kaki tangan raja yang sangat benci pada dinasti Demak dan Giri Kedaton. Sebagaimana diketahui Demak dan Giri Kedaton adalah kekuatan utama yang menyangga kelangsungan aliran Ahlus Sunnah. Sementara Raja Amangkurat pendukung utama aliran Syiah yang telah bercampur dengan faham kejawen. Orang-orang Syiah kejawen itu menghasut raja bahwa yang menimbulkan isu tidak puas di kalangan masyarakat adalah para ulama dari Giri Kedaton. Semua orang mau menghormat kepada raja dengan cara membungkuk dan menyembah kakinya. Hanya para ulama Giri Kedaton yang tidak mau melakukan penghormatan seperti itu. Maka Sunan Amangkurat memerintahkan kaki tangannya untuk mengumpulkan para ulama Giri Kedaton dan yang erat kaitannya dengan Giri Kedaton. Sebanyak 6.000 ulama Ahlus Sunnah dikumpulkan di alun-alun, dibantai secara keji di hadapan Sunan Amangkurat I. Inilah bukti sejarah hitam dari penganut faham Syiah kejawen warisan Siti Jenar yang mengajarkan persatuan hamba dengan Tuhan. Kenapa merasa dirinya itu Tuhan? Maka Sunan Amangkurat tega berbuat apa saja termasuk membantai 6.000 ulama Ahlus Sunnah. Terima kasih sudah menonton video CJTV. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe terlebih dahulu. Dan apabila ada kata dan penulisan yang salah, kami mohon maaf. Wassalam.